Ini rawatannya sudah lumayan lama dan ini katuranggannya Suguh Dayoh. Apa itu Suguh Dayoh? Jadi perkutut katuranggan Suguh Dayoh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak kinau bareng. Rekan kawan, untuk kesempatan kali ini Wandi Cupreng masih ditemenin dengan si Laras ya, si Laras ini. Rekan kawan, untuk kesempatan kali ini Wandi Cupreng mau menjawab ada yang bertanya. Ada yang bertanya ini sekaligus nanyain tentang si Laras itu perkututnya emang nggak takut terbang itu diikat atau enggak. Nah jadi si Laras ini burung perkutut kelangenan Wandi Cupreng itu sudah sekitar berapa ya, udah 4 tahunan lah, itu 4 tahun mungkin malah lebih kali ya, udah lama ini rawatannya sudah lumayan lama dan ini katuranggannya Suguh Dayoh. Apa itu Suguh Dayoh? Jadi perkutut katuranggan Suguh Dayoh itu perkutut yang setiap ada tamu manggung. Nah ini ada yang bertanya, apa burungnya ini tidak takut terbang? Ayo Laras, pindah ya. Nah ini si Laras nih ya, teman kawan-kawan, ini yang bertanya apakah tidak takut terbang. Nah ini apakah diikat? Nah ini tidak diikat. Nah ini burungnya yang kemarin waktu diajak syuting malah manggung. Ayo pindah. Ini yang pernah senangnya begini nih. Nah ini si Laras ini senangnya begini nih kalau diajak kan. Ini kalau lagi ngajak main apa aja seperti ini nih. Pindah, yuk pindah dulu ke sebelah. Nah biar enak. Nah ini mau membahas tentang perkutut yang namanya Suguh Dayoh. Nah, ini perkutut Suguh Dayoh itu perkutut yang kalau ada tamu atau ada yang bertamu di rumah itu perkututnya itu selalu manggung. Nah, selalu manggung. Ataukah kalau ada tamu ada datang yang beda sama yang ini ya, kalau yang biasa yang di rumah itu tidak manggung atau ini, tapi kalau ada yang datang ataukah temen ataukah tamu siapa itu manggung. Nah walaupun cuma sekali 2 kali itu pasti manggung kalau pas lagi datang. Tapi ciri-cirinya selain itu tidak manggung. Memang burungnya memang tidak rajin untuk manggung, tapi suatu saat ada yang datang atau ada tamu itu manggung. Dan ini untuk si Laras, ini manggungnya kalau ada saya. Kalau ada saya itu biasanya manggung. Kalau saya pulang dari kerja atau pulang dari mana gitu, melihat saya ngelewatin di bawah ini atau di deket, ataukah lihat atau dengar suara saya itu manggung. Ini si Laras ini kalau
malam ya, kalau pagi ya mau malam. Ya kalau saya tidur itu diam, tapi kalau saya bangun belum bersuara atau bangun pasti saya dengar suaranya. Nah itu kalau saya bangun. Kalau saya keluar lihat apa dekat sama ini manggung, itu ini keistimewaannya nih burung perkutut suku Dayo. Dan kalau ada tamu ini manggung. Tapi kalau nggak ada orang ataukah di rumahnya atau di rumah itu sepi, walaupun yang lain manggung, ini nggak manggung. Manggungnya hanya pas lagi ada tamu atau ada yang punya ataukah yang siapa. Ini kalau ada selain saya ya tetap nggak manggung, kecuali ada tamu. Itu kan secara apa ya, secara energinya itu kan, energi ini kan sudah menangkap energi yang merawatnya dan orang lain atau energi dari orang lain seperti tamu. Itu kalau tamunya ini istilahnya tamu bertamu dengan baik atau kita ini manggungnya halus. Dan kalau malam ini juga manggung juga. Kalau pas ini malam-malam tertentu, kalau pas lagi mungkin lagi interaksi dengan energi yang di luar atau yang di mana, itu biasanya kalau malam juga manggung. Dan biasanya jam-jam mau subuh itu juga manggung. Nah ini jadi ciri-cirinya gitu ya untuk perkutut suku Dayo. Perkutut suku Dayo itu perkutut yang manggungnya kalau pas lagi ada tamu. Kalau nggak ada tamu tidak manggung. Dan kalau manggungnya kalau lagi ada yang datang atau biasanya yang merawatnya. Yang merawatnya itu kalau datang ataukah istilahnya tahu yang merawatnya itu di dekatnya ataukah di lingkungan itu, ini manggung. Itu dipengaruhi dengan apa ya? Dipengaruhi dengan energinya, karena sudah selaras atau sudah jodoh. Dan biasanya itu disertai dengan ada yang sebelumnya ya, kalau berjodoh atau enggak itu disertai dengan mimpi atau apa dikasih taunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, dengan mimpi ataukah dengan apa, itu biasanya ada keselarasan. Nanti apakah jodoh atau apanya itu nanti ada. Setiap orang beda-beda ngasih tandanya, itu setiap orang beda-beda. Nah kalau si laras ini dulu awalnya mulai seperti ini, itu saya entah itu dari ini atau bukan, tapi itu semua juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dikasih tanda atau dikasih taunya waktu itu saya dimimpiin itu diikutin perempuan terus dari kemana. Jadi dia itu seolah-olah itu kayak udah menyatu gitu loh, kemana-mana ngikut kemana-mana. Tapi ya tetap tidak udah punya keluarga, tapi ini mau ikut. Jadi seperti apa ya, seperti di mimpinya itu gambarnya itu cewek, tapi ya enggak tua enggak muda, ya sedang lah, ya seperti Abiki tapi udah agak dewasa. Nah itu mau pengen ikut, ya udah ikut, ayo kalau mau ikut. Nah ternyata burung ini jadi seperti ini. Ya percaya nggak percaya ya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu ini bagaimana kok bisa begini, tapi ya seperti tadi ya semuanya ya memang gini, percaya nggak percaya ya seperti ini ya.
itulah. Itu kan kawan ya. Jadi ciri-ciri atau keistimewaannya perkutut suku Dayak itu seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu kalau manggungnya itu kalau pas lagi ada tamu saja. Kalau nggak ada tamu ya nggak manggung, karena untuk energi yoninya atau energi ini ya memang seperti itu. Jadi kalau ada benturan energi yang merawatnya ataukah benturan dari ada interaksi ya, benturan interaksi dari energi dari orang yang belum dikenal ataukah yang ibaratkan dengan niat baik atau niat ini sudah mengenal. Jadi kalau ada yang bertamu kan berniat baik atau udah ngobrol gitu, pas lagi kita ngobrol dengan tamu ini manggung. Nah ini manggung, jadi burung ini manggung. Kalau pas kita ngobrol dengan si tamunya itu ini manggung. Nah dan setelah tamunya udah pulang atau udah ini udah nggak bunyi-bunyi lagi, kecuali saya keluar terus pulang. Nah pas pulangnya ini ngelihat saya manggung, ntar habis itu udah nggak manggung lagi, paling manggung cuma 2 kali 3 kali 4 kali, cuman kayak semacam menyambut aja gitu. Ini kapan-kapan kalau pas lagi sempet nanti saya kasih videonya. Kalau dia mau di video, biasanya nggak mau. Iya dia nggak mau video. Saya pulang kerja itu langsung bunyi ya, kayak nyambut gitu. Nah kalau saya nggak ada di rumah ya nggak bunyi, walaupun ada anak ada istri di rumah seharian tetap nggak bunyi. Nah kalau ada yang tamu ada saya sendiri baru bunyi. Itu kan kawan ya, nanti untuk berbagi sedikit sekalian menanggapi di laras ini apakah nggak terbang kalau tidak diikat atau bagaimana. Nah ini burung ini tidak diikat dan burungnya seperti ini. Kalau di ya terbang di ini. Dan ini sangkarnya, ini sangkarnya. Nah, sangkarnya si laras. Nah nih sangkarnya. Yuk, masuk laras, masuk. Ya. Nah, cuk. Nah, ini sangkarnya si laras. Dah. Masuk. Nah, tuh, nah. Itu ya untuk kawan-kawan. Jadi mungkin saya akhiri dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan dipahami. Dan saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.